1. Pengakuan jujur pelatih Swansea City tentang masa depan rising star timnas Indonesia Nathan Chuaon. Sebut perkembangannya bersama tim Garuda kayak begini. Bikin publik bangga. 2. Bikin seketika merinding, ini stadion angker fantastis untuk laga pertama Arab Saudi versus timnas Indonesia. Gak terlalu jauh dari Ka'bah, sekalian ibadah hajikah di sana? Ini penjelasannya. 3. Belum dilirik Belanda, KNVB jangan salahkan PSSI jika 3 bintang grade A Eropa ini gabung timnas Indonesia. Satu sosoknya bisa bikin Indonesia langsung lolos Piala Dunia. 4. Legenda timnas Indonesia di Piala AFF ini ungkap alasan Sintayong sebagai pelatih hebat. Perbedaan krusial ini jadi pembeda. Bung Towel auto nangis kejang. Lihat aja. 5. Betapa jujurnya Indra Syafri di hadapan Coach Justin, meski sering dikritik, tapi ngaku gak pernah baper. Sampai pernah ngomong begini, benar-benar mental luar biasa. 6. Jadwalnya bentrok, pelatih Nova Arianto tinggalkan tim setelah menang 5-0 atas Vietnam. Memangnya ada apa? Bikin penasaran. Simak baik-baik. 7. Tepat tadi pagi, Maarten Paes bawa timnya FC Dallas menang lawan tim aneh ini. Skornya mengingatkan pada sesuatu. Bisa bikin kaget. 8. Jelas bukan mental tempe, alhamdulillah Edo Febriansah tak gentar bersaing dengan pemain diaspora di sisi kiri timnas Indonesia. Sampai berani jujur katakan hal ini. 9. Timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh Romani. Begini respons berani Marcelino Ferdinand. Publik yang awalnya ngantuk auto langsung bersorak dan berjoget bersama mendengarnya. 10. Sintayong segera umumkan roadmap Timnas Indonesia jelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi, Jepang, Australia auto ketar-ketir nih. 11. Publik pasti setuju dibanding Bima Sakti saat 2018, Nova Arianto lebih siap tangani timnas Indonesia senior di ASEAN Cup Senior 2024. Ini alasannya. 12. Respons kalem namun menusuk hati Brad Maloney soal rivalitas Indonesia versus Australia yang makin sering berjumpa. Levelnya jelas bukan Asia Tenggara lagi. Sudah dunia. Wow, hebat. 13. VAR sukses diterapkan di ASEAN Cup U16 2024 Indonesia. Presiden AFF apresiasi Erick Thohir. Dan tapi anehnya malah buat statement gila kayak gini. 14. Sakit misterius bikin Sintayong tak kunjung pulang ke Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita doakan bersama kesembuhan pelatih kita tercinta satu ini. 15. Bakalan segera guncangkan Italia, Venezia versus Lazio di Giornata Perdana Serie A. Jay Itzes tantang Ciro Immobile. 16. Marcelino Ferdinand ditanya peluang gabung Oxford United FC, begini jawabannya. Jelas bisa gemparkan jagat raya Briatina Eropa. 17. Benar-benar mental kelas Eropa, pemain terbaik ASEAN Cup U16 2024 akui idolakan Egy dan ingin main di Barcelona Spanyol. Kok bisa? 18. Sintayong harus ikhlas, Maarten Paes belum bisa bela timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi dan Australia. Tapi bakalan ada kejutan baru lagi kah dari PSSI? Ini penjelasan detailnya. 19. Tatap kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto ingin timnas U16 Indonesia jalani uji coba internasional. Lawan tim kelas dunia kah? 20. Rasain akibat sombong, timnas Indonesia sibuk di putaran 3, Vietnam bikin turnamen dadakan, takut ranking FIFA turunkah? 21. Sekjen PSSI Yunus Nusi PSSI bocorkan agenda timnas Indonesia jelang putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Wah, ada apa lagi ini? 22. Marcelino Ferdinand tidak mau ambil pusing tentang lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 23. Rencana timnas U16 Indonesia usai tuntaskan ASEAN Cup U16 2024, Agustus gelar TC di luar negeri lagi demi lolos Piala Dunia. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, winger yang berpengalaman dari timnas Indonesia, dengan tegas menyatakan bahwa ia mendukung keputusan PSSI untuk mendatangkan pemain diaspora tambahan menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pandangannya, kualitas tetap menjadi faktor utama, dan jika pemain baru tersebut memberikan kontribusi signifikan, Marcelino siap memberikan dukungannya penuh kepada keputusan federasi dan pelatih timnas Shin Tae-yong. Dengan pemain baru yang berkualitas tinggi, mengapa tidak? Ungkap Marcelino dengan antusias di Jakarta pada Kamis 4 Juli 2024. Ia percaya bahwa kehadiran tambahan ini akan meningkatkan persaingan di lini serang timnas Indonesia yang pada gilirannya akan menguntungkan tim secara keseluruhan. Mengingat pengalamannya yang luas, termasuk di klub KMS Kadeinze, Marcelino melihat positif akan dampak ini. Persaingan yang ketat hanya akan mendorong kita semua untuk lebih baik, baik untuk individu maupun tim secara keseluruhan, tambahnya optimis. Meskipun fokus pada pembaruan di depan, Marcelino juga menegaskan pentingnya evaluasi terus-menerus untuk meningkatkan kinerja timnas Indonesia. Apa yang penting? Kita terus melakukan evaluasi untuk terus maju, pungkasnya. Mantap. Marcelino, yang kabarnya akan segera merantau ke Oxford United di Liga 2 Inggris, menunjukkan bahwa semangatnya untuk terus berkembang tidak hanya di level personal tetapi juga untuk kebaikan tim nasional. Bagaimana pendapat Anda tentang pendekatan Marcelino terhadap penambahan pemain diaspora ini? Apakah menurut Anda hal ini akan membawa dampak positif bagi timnas Indonesia? Ayo berikan komentar Anda. Jay Itzes, bek andalan timnas Indonesia, siap untuk membuat sejarah dengan debutnya di Serie A Italia bersama Venezia dalam pertandingan pembuka melawan Lazio. Pertemuan ini akan menjadi ujian sejati bagi Jay Itzes, yang akan berhadapan langsung dengan striker ganas dari Lazio, Ciro Immobile. Venezia sendiri merupakan tim promosi di Serie A musim 2024 hingga 2025. Dan kehadiran Jay Itzes telah sangat dinantikan oleh pencinta sepak bola tanah air. Di markas Lazio, Stadio Olimpico, Jay Itzes akan diuji oleh penyerang top seperti Immobile, yang musim lalu mencetak 11 gol dari 43 pertandingan di semua kompetisi, membantu Lazio finish di peringkat ke-7 Serie A. Ciro Immobile bukanlah lawan sembarangan sebagai pencetak gol berpengalaman yang juga merupakan bagian penting dari sukses timnas Italia di Euro 2020. Meskipun demikian, masa depan Jay Itzes bersama Venezia masih menjadi spekulasi dengan rumor kepindahannya ke Torino. Jika transfer ini terjadi, Jay Itzes akan langsung menghadapi tantangan lebih berat lagi saat melawan AC Milan dalam laga pembuka Serie A. Pertanyaannya kini adalah apakah Jay Itzes akan tetap setia bersama Venezia atau memilih untuk mengejar tantangan baru di Torino. Antusiasme dan harapan besar dari penggemar sepak bola Indonesia menyertai langkah-langkahnya di panggung Serie A yang akan menjadi tonggak penting dalam karirnya. Bagaimana pendapat Anda tentang peluang Jay Itzes di Serie A Italia? Yuk berikan komentar Anda di bawah.